di YouTube channel aku bersama Komaria. Oke, teman-teman, di sini aku ada tugas dari matkul Perencanaan Sistem Pembelajaran. Jadi, tugasnya adalah membuat video materi mengenai perencanaan sistem pembelajaran. Oke, untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, jadi sistem perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan strategi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, teman-teman, untuk kita mengajar, kita harus membuat perencanaan yang matang dengan harapan pembelajaran akan berjalan dengan lancar, terstruktur, dan sistematis sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jangan sampai nih kita memulai pembelajaran tanpa ada perencanaan pembelajaran, karena itu mengakibatkan proses pembelajaran menjadi tidak terarah. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus membuat perencanaan pembelajaran dan seberapa pentingkah sistem pembelajaran? Oke, ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terdapat di dalam bab 4. Jadi, seorang tenaga pendidik, entah itu guru, dosen, atau tenaga pendidik yang lain, wajib hukumnya membuat perencanaan pembelajaran. Sebagaimana yang terdapat di pasal 19 ayat 3, itu disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi, sangat jelas ya, tugas seorang pendidik itu adalah membuat perencanaan, melaksanakan perencanaan tersebut, mengadakan penilaian atau evaluasi, dan mengadakan pengawasan proses pembelajaran. Jadi memang wajib ya kita membuat perencanaan pembelajaran. Oke, kita lanjut ke pasal 20. Itu mengenai proses pembelajaran. Apa sih yang terdapat di pasal 20? Nah, ini kita diwajibkan untuk membuat silabus dan RPP. Oke, itu mengenai sistem perencanaan pembelajaran. Pertanyaannya, kenapa sih kita wajib membuat perencanaan pembelajaran? Dan apa sih manfaatnya? Oke teman-teman, manfaatnya adalah yang pertama itu membuat pembelajaran itu bisa berlangsung secara teratur dan sistematis. Jelas sekali ya teman-teman, ketika kita membuat perencanaan, segalanya menjadi teratur dan sistematis. Yang kedua adalah manfaat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul. Dengan kita membuat perencanaan, kita sudah memprediksi nih, dalam nanti pembelajaran itu biasanya akan timbul permasalahan ini, dan ini. Makanya kita membuat perencanaan untuk meminimalkan masalah yang akan timbul nantinya dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah menghindarkan kegagalan ataupun keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Jadi meskipun keberhasilan dalam pembelajaran itu terjadi dan sesuai tujuan yang kita mau atau kita targetkan, itu bukan semata-mata karena keuntung-untungan itu, melainkan karena hasil dari perencanaan yang telah kita buat. Dengan adanya perencanaan yang baik, harapannya pembelajaran akan berjalan lancar dan sukses sesuai dengan keinginan kita. Manfaat berikutnya adalah melalui perencanaan, guru dapat menentukan bahan ajar yang tepat untuk suatu pembelajaran. Dalam sebuah perencanaan pembelajaran, seorang guru itu nantinya juga akan membuat bahan ajar, dan bahan ajar yang akan kita buat ini bahan ajar yang paling cocok atau paling sesuai dengan indikatornya, tujuannya, atau kompetensi dasarnya. Jadi, seorang guru membuat atau merancang sebuah bahan ajar yang sesuai dengan kondisi siswa. Nah, di dalam perencanaan sistem pembelajaran ada beberapa kriteria. Nah, kriterianya apa aja ya? Oke, yang pertama itu ada signifikasi atau kebermaknaan perencanaan pembelajaran.
Jadi, perencanaan pembelajaran harus membuat pembelajaran itu memiliki makna untuk siswa-siswa yang akan kita ajar. Kemudian yang kedua ada relevan. Relevan ini maksudnya adalah memiliki kesesuaian dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Jadi teman-teman, kalau kita membuat perencanaan pembelajaran, dasarnya adalah kurikulum yang tentunya tidak bisa terlepas dari KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Oke, itulah yang nantinya kita kembangkan dalam sebuah perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran itu tidak boleh melenceng dari kurikulum dan harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian kriteria berikutnya adalah kepastian, teman-teman. Jadi sebuah perencanaan pembelajaran itu harus pasti dan sistematis. Pasti itu bagaimana? Nah, jadi kita membuat sistem pembelajaran itu udah oke nih, dan pasti bahwa ini yang akan kita gunakan. Ini yang akan nanti kita lakukan oleh siswa dan oleh guru dalam pembelajaran tersebut. Nah, kita nih udah yakin nih 100% bahwa itulah perencanaan yang baik yang akan menjadikan perencanaan kita sukses dan berjalan dengan lancar. Berikutnya adalah adaptabilitas. Adaptabilitas itu perencanaan pembelajaran yang harus adaptif. Maksudnya adaptif itu seperti apa? Yakni dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan kondisi. Berikutnya teman-teman, sebuah perencanaan pembelajaran itu sebaiknya memiliki kriteria kesederhanaan. Apa maksud kesederhanaan di sini? Oke, kesederhanaan ini mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Sebagai gambaran nih, kalau kita ingin membuat rumah dari emas, namun kita tidak memiliki uang, apakah itu akan terlaksana? Apakah itu akan terjadi? Nah, sama halnya dengan sistem perencanaan pembelajaran. Jangan terlalu kita berandai-andai, oke aku akan membuat perencanaan ini, namun kemungkinannya sangat minimal gitu untuk kita laksanakan. Nah, jadi sistem perencanaan pembelajaran sebaiknya sederhana dan mudah diimplementasikan, dan juga mudah aplikasikan oleh kita. Nih, perencanaan yang bagus, yang high, tapi ternyata tidak bisa diimplementasikan, ya percuma, tujuan atau target kita tidak akan tercapai. Berikutnya itu adalah prediktif ya teman-teman. Jadi kenapa pembelajaran itu sebaiknya bisa menggambarkan apa yang akan terjadi, sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Oke teman-teman, itu berkaitan dengan perencanaan sistem pembelajaran. Oke, sekian teman-teman pembahasan kita kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.